Pemirsa, Indonesia resmi meluncurkan gerakan Indonesia Menanam. Usai peresmian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi ini dilakukan dengan teknologi drone. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi tidak dilakukan dengan cara yang konvensional, melainkan dengan teknologi drone. Presiden Prabowo mengaku kaget saat pertama kali mencoba mengendalikan drone untuk menanam padi. Pasalnya, penyebaran benih yang biasanya hanya mencapai 1 hektar, kini dapat mencapai 25 hektar dalam 1 hari dengan menggunakan teknologi ini. Sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Dengan inovasi ini, Prabowo menargetkan 100.000 hektar sawah produktif di Sumatera Selatan. Dengan begitu, produksi padi yang per tahunnya mencapai 3 juta ton akan meningkat hingga 4 juta ton. Ketahanan pangan itu tidak mungkin bisa diwujudkan oleh 1-2 pihak. Dalam konteks bernegara, tidak akan mudah bila itu hanya dilakukan oleh pemerintah tunggal. Mesti ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat membersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu penting. Rangkaian gerakan Indonesia Menanam ini pun disambut baik oleh para petani. Perhatian pemerintah terhadap profesi mereka ini diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas serta kualitas sektor pertanian Indonesia. Kegiatan petani sekarang sudah diekspos oleh pemerintah, ya. Diayomi oleh pemerintah, mungkin itu selanjutnya bisa kami harapkan itu. Ya, harapan kami acara ini kalau bisa jangan cukup di sini. Untuk selanjutnya petani ini harus diperhatikan gimana cara meningkatkan hasil tani yang kami harapkan dengan optimal. Presiden Prabowo berharap adanya gerakan ini menjadi gerbang terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Lebih dari itu, orang nomor 1 di tanah air ini berharap Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi terkait dengan pusat BPJS Kesehatan di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis dini hari tadi. Kebakaran terjadi di ruang bagian administrasi yang berada di lantai 3 gedung BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kepulan asap pekat menyelimuti bangunan gedung hingga petugas damkar harus menggunakan smoke removal unit untuk mengeluarkan asap dari gedung tersebut. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek di ruang bagian administrasi kantor yang berada di lantai 3 gedung. Api pun berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran gedung kantor BPJS tengah ditangani Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara seorang emak-emak di Teluk Bakau Kolam, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau nekat mengadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur. Video tersebut viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Nur Simbolon, wanita yang juga ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatan. Tanah itu untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Perempuan yang mengenakan jaket merah berkaos pink dan topi hitam itu tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya sampai setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial.
Hal itu dilakukan Nur sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga yang menolak penimbunan lahan oleh pihak korporasi. Warga khawatir penimbunan yang dilakukan pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur yang berada tak jauh dari lokasi penimbunan. Sumur itu selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar sehingga keberadaannya vital untuk kebutuhan sehari-hari. Kita melarang supaya kolam tidak ditimbun dulu, gitu. Jadi setiap hari kami ketika mereka kerja kami memang memohon jangan dulu kolam ditimbun sebelum semua warga-warga selesai pembayarannya, gitu. Apalagi kami tinggal beberapa orang, gitu kan. Jadi pas saat itu kami melarang mereka jangan timbun sampai sini karena sudah dekat dengan sumur tetangga saya, kawan saya gitu. Rupanya pas kami menghalang yang lain, kawan saya ini nekat berdiri situ supaya lorinya maju ke depan. Rupanya dituang juga. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Segojo. Ironisnya, meski terjadi penolakan oleh warga, namun para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Kalau kalian suruh pula kami ke polsek, kalian adu kami sama polsek. Kayak gimana orang polsek nggak terima? Polda, abang gara-gara orang hebat. Ini udah lari, udah dari perusahaan ini. Ini udah dari. Bahkan sehari setelah kejadian tertimbunnya wanita tersebut, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan perempuan yang tertimbun tanah itu hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan telah membuat laporan polisi, korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak uang pindah itu. Ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dua peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di jalur Cadas Pangeran Sumedang viral di media sosial. Oknum polisi tersebut langsung diperiksa Propam dan disanksi penempatan khusus. Dalam video yang viral di media sosial, seorang oknum polisi nampak menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tak berselang lama, oknum Polantas tersebut menerima uang yang diduga pungli dari pengendara motor dengan cara diselipkan ke dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan warganet. Kepolisian membenarkan bahwa oknum yang terekam video tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Oknum polisi atas nama Aibda MD tersebut telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberikan sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Atas nama Aibda MD ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu, gitu. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kurang lebih pukul 10 di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Dan terus tindakan dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya, kita dari Propam Polres Sumedang sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang kedapatan melanggar aturan atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya.
Hasilnya, Fahri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Nanti jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan nih sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, Aigus melaporkan. Saat menangkap selebritas Fahri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fahri. Hasilnya polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fahri. Pemirsa, inilah detik-detik penggeledahan dilakukan polisi di rumah Fahri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fahri Albar. Fahri menunjukkan tempat penyimpanan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas pun berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus yang menjerat aktor Fahri Albar, sudah ada rekan kami Salam Rahmat Pulungan yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Baik, selamat siang Salam. Seperti apa perkembangan kasus tersebut? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aktor Fahri Albar. Namun rencananya nanti pada pukul 2 siang dari Polres Metro Jakarta Barat ini akan menggelar konferensi pers terkait dengan hasil temuan berupa jenis dan juga barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam kasus narkoba ini. Karena memang berdasarkan hasil tes urin yang sudah keluar pada hari kemarin, ini menunjukkan bahwa Fahri Albar dinyatakan positif menggunakan beberapa jenis narkotika, dan memang hingga saat ini juga dari pihak kepolisian ini masih terus melakukan upaya pendalaman lebih lanjut dari kasus ini terkait dengan peran Fahri Albar. Apakah peran Fahri Albar ini merupakan pengedar atau pengguna, dan saat ini juga masih dilakukan upaya penindakan ataupun juga pemeriksaan lebih lanjut, karena memang ini sudah kali ketiga Fahri Albar ditangkap oleh polisi terkait dengan kasus yang sama, dan saat ini juga belum ada tanda-tanda dari akan dilakukan konferensi pers, karena memang untuk rencananya pada pukul 2 siang nanti konferensi pers akan dimulai, dan kami juga belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari keluarga ataupun juga dari pihak pengacara Fahri Albar yang datang di Polres Metro Jakarta Barat. Tentu kita akan sama-sama nantikan bagaimana nanti hasil dari konferensi pers yang akan digelar di Polres Metro Jakarta Barat ini. Nata. Baik, terima kasih Salam Rahmat Pulungan melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13
ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OC. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ratusan plat besi yang digunakan sebagai pelindung lapisan beton jalan tol Wiyoto Wiono di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara hilang dicuri. Kondisi ini pun telah berlangsung selama setahun hingga membuat warga sekitar resah dan khawatir akses jalan tol ini roboh dan melukai warga. Inilah kondisi kolong tol Wiyoto Wiono yang dekat dengan permukiman warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Plat besi yang tadinya melindungi lapisan beton jalan tol kini hilang dicuri. Tak hanya satu, namun jumlahnya sudah mencapai ratusan plat besi yang hilang. Kondisi ini membuat warga resah, sekaligus khawatir jalan tol Wiyoto Wiono roboh dan melukai warga lantaran plat besi berfungsi melindungi lapisan beton agar tak mudah terkikis, serta menjaga struktur beton dari kerusakan. Menurut warga, beberapa pelaku pencurian plat besi sempat terpergok hingga meninggalkan beberapa alat berupa kunci pas di lokasi. Habis kebakaran malamnya, nggak kapok-kapok kan? Masih disempatin nyolong, sehingga itu dibobol. Lapak itu dibobol di belakang. Sebelum Bapak mergokin dengar suara bunyi berisik atau apa? Ya justru itu, karena saya ngeberokin karena ketok-ketok apa itu. Nah ini jangan-jangan udah pencuri plat. Ini ketinggalan ini. Terus itunya, palunya itu karena dipegang, ya nggak ketinggalan. Ini saya ketinggalan, nempel. Pak, itu sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 2. Oh, ada murnya juga ya? Ya ada mur. Warga berharap pemerintah dapat memperbaiki kolong jalan tol Wiyoto Wiono, Papanggo, agar tak memakan korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ribuan batang bambu bekas pagar laut di Desa Kohot, Paku Haji, Tangerang menjadi masalah bagi nelayan. Nelayan kesulitan melaut karena perahu tertutup lumpur sisa pagar laut. Sejumlah warga berusaha merapikan ribuan batang bambu yang berserakan di area perairan Laut Utara Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Ribuan batang bambu yang berserakan tersebut muncul karena surutnya air laut saat musim angin barat. Surutnya air laut juga membuat aktivitas nelayan terganggu karena banyaknya lumpur. Salah seorang nelayan mengatakan tidak bisa melaut karena jika dipaksakan perahunya bisa rusak karena banyaknya bambu yang berserakan. Tadi mah rencana saya mah tuh yang itu tuh dermaga tuh jangan dibongkar, terus saya ini depan gubuk saya minta mohon jangan dibongkar. Soalnya kalau dibongkar bambu yang ada pernah belatak gitu. Para nelayan berharap pemerintah setempat bisa mengatasi masalah sampah sisa pagar laut agar mereka bisa melaut kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi di jalur Cadas Pangeran Sumedang viral di media sosial. Oknum polisi tersebut langsung diperiksa Propam dan disanksi penempatan khusus.
Dalam video yang viral di media sosial, seorang oknum polisi nampak menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tak berselang lama, oknum Polantas tersebut menerima uang yang diduga pungli dari pengendara motor dengan cara diselipkan ke dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan warganet. Kepolisian membenarkan bahwa oknum yang terekam video tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Oknum polisi atas nama Aibda MD tersebut telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberikan sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Atas nama Aibda MD ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu, gitu. Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, kurang lebih pukul 10 di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang. Dan terus tindakan dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya, kita dari Propam Polres Sumedang sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari, dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan razia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang kedapatan melanggar aturan atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana, Pak? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya Nanti jenis narkotika pada saat itu jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI mendesak Barreskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental Sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Barreskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu.
sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper, disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarob, tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call rekam sudah Pak. Ini sudah direkam sudah Pak. Sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya. Bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan membawa dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PD Perjuangan Aryo Adi Darmo. Notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya Mas? Rusia, bahasa Rusia. Nanti ditranslate aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa penitipan, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu, saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua, saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi,
Tadi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, ya kan? Tanggal 10 Maret. Saya diangkat menjadi highly qualified specialist. Kelas saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Okay. Ini langsung di bawah Kremlin. Siap. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia. Daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Siap, jadi Pak. tolong sampaikan kepada Siap. Dirjen. Siap. Saya terima kasih dipercaya. Siap. Tetapi saya sudah harus menyerahkan Siap. kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Siap. Jadi di ruang ini. Mbak, sehat sukses. Siap. Terima kasih. Udah semua kan aman udah. Kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kini telah bergulir di pengadilan. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Hasto sempat mengancam akan membongkar skandal hukum dengan bukti-bukti dokumen yang dipegangnya dan dititipkan ke KONI Raha Kundini. KPK menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski gugatan tersebut telah masuk, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025, usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam. Namun permohonan pra-peradilan tersebut ditolak hakim karena tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. Dengan demikian, status tersangka Hasto Kristianto oleh KPK dinyatakan sah. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kini sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan atas terdakwa Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai memeriksa 5 orang saksi, polisi kini mendalami surat perjanjian antara yayasan dan Mitra Dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu Mitra Dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari Mitra Dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000, dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan.
Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak GS1 sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk mitra dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, mitra dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Presiden Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengaku belum mendapatkan laporan terkait dengan masalah itu. Namun dirinya menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya? Oh ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Sementara itu, dalam peluncuran Gebrakan Indonesia Menanam, Presiden Prabowo Subianto menyindir sosok profesor yang disebut kerap mengkritisi program makan bergizi gratis. Presiden menegaskan program ini diinisiasi agar tidak ada anak Indonesia yang kelaparan dan juga kurang gizi. Memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan. Nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Yang jumlahnya itu cukup banyak. 25%. Dari 4 anak Indonesia, 1 kurang gizi. Yang 3 mungkin ya pas-pasan. Saya kalau keliling, saya lihat. Pemirsa, ratusan orang melamar menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Balai Kota Jakarta. Gubernur Pramono Anung memastikan perekrutan PPSU bersih dari pungutan liar maupun pengaruh dari orang dalam. Loket penerimaan surat dan barang di Balai Kota Jakarta didatangi ratusan pelamar calon petugas PPSU atau penanganan prasarana dan sarana umum. Para pelamar datang membawa berkas lamaran lengkap yang diserahkan langsung ke meja-meja yang telah disiapkan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Kalau kayaknya tahun ini di kelurahan nggak buka, langsung ke balai kotanya. Sudah dengar saya sih dari RT setempat gitu. Jadi langsung ke balai kota, nggak kelurahan. Katanya nanti diinfoin lagi via telepon atau via apa gitu. Rekrutmen petugas PPSU kali ini berbeda dari sebelumnya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan proses rekrutmen tidak lagi dilakukan di kelurahan-kelurahan, melainkan di balai kota. Hal tersebut dilakukan untuk transparansi dan menghindari praktik pungutan liar maupun jalur orang dalam atau nepotisme. Bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Nantinya penetapan petugas PPSU juga harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Pegawai PPSU bertugas menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini para pengguna moda transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT, serta LRT hanya membayar Rp1 di setiap perjalanan. Pemprov Jakarta memberikan tarif Rp1 pada transportasi umum, Transjakarta, MRT, serta LRT untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Tarif ini pun berlaku untuk pengguna yang memiliki kartu uang elektronik atau kartu multitrip atau kartu Jaklingko. Dan khusus untuk moda transportasi MRT, pengguna harus memiliki saldo minimal Rp14.000. Sementara untuk Transjakarta dan LRT, saldo minimal dibutuhkan hanya Rp1. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa respons para pengguna moda transportasi dengan tarif Rp1 hari ini, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa, betul sekali saat ini kami sedang berada di halte Transjakarta Bundaran HI untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari masyarakat yang mengetahui bahwa hari ini di mana momen memperingati Hari Transportasi Nasional ini terdapat tarif khusus yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta, yaitu tarif transportasi umum hanya sebesar Rp1 saja. Di mana nantinya masyarakat ini bisa menggunakan transportasi seperti bis Transjakarta, MRT dan LRT dengan harga Rp1. Di mana nantinya pihak ataupun masyarakat ini bisa menggunakan transportasi ini dengan cara pembayaran, berbagai macam pembayaran. Bisa menggunakan kartu uang elektronik ataupun juga kartu Jaklingko yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jakarta untuk bertransportasi ataupun bepergian menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Bisa dilihat nanti di sini juga ada petugas dari Transjakarta yang sedang menerangkan terkait dengan tujuan ataupun kemana arah-arah bis Transjakarta, karena banyak dari bis Transjakarta ini memiliki nomor-nomor yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Nantinya ini masyarakat juga akan menggunakan bis Transjakarta untuk berkeliling, bekerja, sekolah, ataupun berjalan-jalan. Kami juga ingin mencari tahu Nata bagaimana antusias masyarakat. Bisa tanya sedikit Mas, selamat siang dengan Mas siapa Mas? Mas Rizal. Oke Mas Rizal, kira-kira tahu nggak kalau hari ini transportasi umum khususnya Transjakarta ini Rp1 Mas? Tanggapannya gimana? Ya dari saya pribadi sebenarnya bagus saja sih ya untuk pemerintah Jakarta menggratiskan, walaupun nggak setiap hari kan Rp1 itu sangat bagus sih. Sebetulnya baru kali ini sih saya jalan-jalan sama bos saya juga ya. Jadi kalau tiap harinya sih belum pernah sih, ini baru kali ini aja cobain. Ya harapannya untuk pemerintah Jakarta bisa ningkatin lagi buat mungkin transportasinya diperbanyak lagi atau gimana gitu. Terima kasih banyak Mas Rizal. Selamat menikmati Rp1. Ya itu dia Nata, antusiasme dari masyarakat yang memang menyambut baik terkait dengan tarif khusus Rp1 yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta. Himbauan juga selalu disampaikan Nata untuk selalu berhati-hati menjaga kebersihan dan keamanan demi kenyamanan bersama baik di halte maupun di dalam transportasi umum khususnya yang ada di Jakarta. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%. Sementara untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda langsung di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Untuk menemani aktivitas istirahat siang Anda, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian trafik. Yang Anda lihat sekarang ini adalah kendaraan baru saja lepas dari antrian trafik. Kemudian dari arah sebaliknya Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di sana, di mana laju kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan berkisar rata-rata 20 sampai dengan 30 km per jam. Harap Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani akan mengarah ke Pantura dalam keadaan ramai lancar, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Tuparep. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat dari Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan mengarah ke jalan alternatif roda di Grobogan. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga kendaraan yang akan mengarah ke Karanganyar dan Sragen saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dan yang terakhir kita pantau dari Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke arah Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, begitupun di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Walaupun lalu lintas lancar, kawasan ini merupakan kawasan pasar sehingga banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini yang perlu diantisipasi. Untuk itu bagi pengguna kendaraan tentunya Anda untuk selalu berhati-hati di jalan. Kemudian kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan tentunya pada saat terjadi kepadatan kendaraan di jalan, apabila Anda menemukan kendaraan
pemadam kebakaran dan juga ambulans. Kami harapkan Anda dapat memberi prioritas jalan bagi kendaraan tersebut. Hal ini tercantum di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, di mana kendaraan pemadam kebakaran memiliki prioritas yaitu menyelamatkan banyak orang, dan juga untuk kendaraan ambulans ada waktu kritis yang dimiliki oleh pasien, sehingga untuk itu bagi Anda yang berkendara di jalan dapat memberi prioritas utama bagi kedua kendaraan ini walaupun tidak ada pengawalan dari anggota kami yang berada di lapangan. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini para pengguna moda transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT, serta LRT hanya membayar Rp1 di setiap perjalanan. Pemprov Jakarta memberikan tarif Rp1 pada transportasi umum, Transjakarta, MRT, serta LRT untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Tarif ini pun berlaku untuk pengguna yang memiliki kartu uang elektronik atau kartu multitrip atau kartu Jaklingko. Dan khusus untuk moda transportasi MRT, pengguna harus memiliki saldo minimal Rp14.000. Sementara untuk Transjakarta dan LRT, saldo minimal dibutuhkan hanya Rp1. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa respons para pengguna moda transportasi dengan tarif Rp1 hari ini, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini kami sedang berada di halte Transjakarta Bundaran HI untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari masyarakat yang mengetahui bahwa hari ini, di mana momen memperingati Hari Transportasi Nasional, ini terdapat tarif khusus yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta, yaitu tarif transportasi umum hanya sebesar Rp1 saja. Di mana nantinya masyarakat ini bisa menggunakan transportasi seperti bis Transjakarta, MRT dan LRT dengan harga Rp1. Di mana nantinya pihak ataupun masyarakat ini bisa menggunakan transportasi ini dengan cara pembayaran, berbagai macam pembayaran. Bisa menggunakan kartu uang elektronik ataupun juga kartu Jaklingko yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jakarta untuk bertransportasi ataupun bepergian menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Bisa dilihat Nata, di sini juga ada petugas dari Transjakarta yang sedang menerangkan terkait dengan tujuan ataupun kemana arah-arah bis Transjakarta, karena banyak dari bis Transjakarta ini memiliki nomor-nomor yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Nantinya ini masyarakat juga akan menggunakan bis Transjakarta untuk berkeliling, bekerja, sekolah, ataupun berjalan-jalan. Kami juga ingin mencari tahu, Nata, bagaimana antusias masyarakat. Bisa tanya sedikit, Mas. Selamat siang, dengan Mas siapa, Mas? Mas Rizal. Oke, Mas Rizal. Kira-kira tahu nggak kalau hari ini transportasi umum, khususnya Transjakarta ini Rp1, Mas? Tanggapannya gimana? Ya, dari saya pribadi sebenarnya bagus saja sih ya untuk pemerintah Jakarta menggratiskan, walaupun nggak setiap hari kan Rp1 itu sangat bagus sih. Sebetulnya baru kali ini sih saya jalan-jalan sama bos saya juga ya. Jadi kalau tiap harinya sih belum pernah sih, ini baru kali ini aja cobain. Ya, harapannya untuk pemerintah Jakarta bisa ningkatin lagi buat mungkin transportasinya diperbanyak lagi atau gimana gitu. Terima kasih banyak Mas Rizal. Selamat menikmati Rp1. Ya, itu dia Nata, antusiasme dari masyarakat yang memang menyambut baik terkait dengan tarif khusus Rp1 yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta. Himbauan juga selalu disampaikan Nata untuk selalu berhati-hati menjaga kebersihan dan keamanan demi kenyamanan bersama baik di halte maupun di dalam transportasi umum khususnya yang ada di Jakarta. Sementara itu Nata, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih rekan Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Basilika Santa Maggiore akan menjadi tempat peristirahatan terakhir pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Dan seperti apa suasana prosesi salam perpisahan terakhir pada Paus Fransiskus? Sudah ada rekan Antonius Setia Herawan, mahasiswa Indonesia yang berada di Vatikan. Baik, selamat siang waktu Indonesia, Mas Antonius. Bisa mendengar Selamat suara siang saya? waktu Indonesia, Nata. Bagaimana? Ya, selamat Sehat? siang. Baik. Puji Tuhan sehat. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan Ya. pertama terkait dengan situasi di sana, mungkin bisa diceritakan. Saat ini sedang di mana, Mas? Kebetulan saya sedang liburan dan saya memang akan kembali ke rumah segera. Nanti dengan kereta jam 8 saya akan kembali supaya juga ikut antrian untuk memberikan penghormatan terakhir pada Paus. Saya kontak beberapa teman, antrian sangat panjang, lebih panjang daripada ketika Paus Benediktus XVI meninggal beberapa tahun yang lalu. Baik, artinya antrian-antrian panjang dari warga ataupun dari masyarakat dari luar negeri itu memang ingin menuju ke satu tujuan atau di titik tempat peristirahatan terakhir atau seperti apa? Atau ada regulasi-regulasi seperti harus melalui tahapan-tahapan seperti apa? Jadi cukup datang saja ke Basilika Santo Petrus, lalu ada namanya jalan di depan itu kan namanya Jalan Conciliazione atau Via Conciliazione. Mereka mulai memadati Via Conciliazione sejak kemarin. Bahkan beberapa teman mengirim video ya, jam 10 malam antrian masih sangat panjang. Baik, kemudian terkait untuk dengan masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Itu. Baik, kemudian prosedur Tempat apa saja beliau sih yang harus dilakukan dalam mungkin proses apa yang harus dilakukan atau prosedur-prosedur apa saja yang dilakukan untuk sampai nanti akhirnya dikuburkan pada hari Sabtu mendatang? Oh, untuk prosesi pemakaman baik hari ini dan besok. Hari ini sampai jam 12 malam, besok sampai jam 7 malam, seluruh umat atau masyarakat, tidak hanya umat Katolik ya, siapapun yang ingin memberikan penghormatan terakhir, diberi kesempatan untuk masuk ke Basilika, berdoa di depan jenazah beliau. Lalu besok jam 8 malam akan diadakan misa tutup peti, sudah diumumkan secara resmi. Lalu untuk misa pemakaman sendiri akan diadakan hari Sabtu di alun-alun atau di lapangan Santo Petrus. Jam 10 pagi akan dimulai misa pemakaman hari Sabtu. Baik, lantas seperti apa terkait dengan keamanan yang ada di sana? Mengingatkan sekarang animo dari para umat yang banyak bahkan datang dari luar negeri juga ada untuk memberikan penghormatan terakhir ataupun melihat jenazah almarhum seperti itu. Seperti apa mungkin pengamanan dari lokasi sekitar? Pengamanan tentu ditambah personel ya, dan kalau kita lihat dari pintu utama Vatikan yang ada di lingkaran itu, semua pintu masuk atau semua tempat titik pemeriksaan, di situ kan ada ditempatkan banyak sekali mesin scan ya. Semua mesin scan itu dibuka. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang begitu banyak, sehingga supaya lancar semua mesin scan dibuka, baik di kiri atau di kanan kemarin. Baik, bagi para pelayat atau para umat yang ingin melihat ataupun memberikan penghormatan terakhir, apa saja yang tidak boleh dibawa dari peraturan tersebut? Apakah ada aturan-aturan tersebut? Artinya gini, kurang lebih alat scan di sana itu kan seperti kalau kita mau ke bandara ya, jadi barang-barang logam gitu dilepas dulu, lalu sebagainya. Jadi apa saja boleh dibuka, tapi kurang lebih yang tidak diizinkan untuk masuk itu biasanya barang dari kaca, botol kaca, begitu tidak boleh masuk. Lalu ya tentu saja untuk tidak membebani diri tidak perlu membawa banyak hal ya, cukup ikut antri saja dan masuk begitu. Lalu juga menghormati, artinya di sana tempat suci Basilika Santo Petrus untuk tidak terlalu banyak mengambil gambar atau menjaga keheningan. Tapi saya lihat dari beberapa video mereka yang ada di sekitar Basilika Santo Petrus itu mereka menjaga keheningan ya, terutama setelah hari Senin. Biasanya kan ramai di sana, cenderung lebih hening kalau kita lihat begitu di sekitar Basilika Santo Petrus. Baik, mengingat ini kan untuk prosesi dari penghormatan terakhirnya ini dilaksanakan 1 hari, apakah
ada penambahan waktu mengingat saat ini animo dari masyarakat ataupun umat yang membludak? Kalau penggunaan waktu belum ada pengumuman resmi ya Mas ya. Jadi saya baru saja ngecek juga di situs resmi Vatikan. Sementara masih menggunakan waktu yang sama, artinya pembagian waktu yang sama. Hari ini sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, dan besok sampai jam 7 dilanjutkan dengan ibadat penutupan peti beliau. Baik. Untuk kemudian Sabtu nanti dibuka juga untuk umum, siapapun yang mau ikut misa pemakaman diizinkan di lapangan begitu. Dengan pembagian beberapa sektor ya, karena nanti akan hadir menteri pemimpin negara dan yang lain. Baik, begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Antonius atas informasi dan waktunya sudah bisa bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom bersama kami di Sindo News TV. Terima kasih dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satunya yakni Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri SDM Ignatius Jonan. Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Kami berharap putusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Utusan dari Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vatikan pada hari Kamis atau selambat-lambatnya Jumat. Pemirsa, Indonesia resmi meluncurkan gerakan Indonesia Menanam. Usai peresmian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi ini dilakukan dengan teknologi drone. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi tidak dilakukan dengan cara yang konvensional, melainkan dengan teknologi drone. Presiden Prabowo mengaku kaget saat pertama kali mencoba mengendalikan drone untuk menanam padi. Pasalnya, penyebaran benih yang biasanya hanya mencapai 1 hektar, kini dapat mencapai 25 hektar dalam 1 hari dengan menggunakan teknologi ini. Sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Dengan inovasi ini, Prabowo menargetkan 100.000 hektar sawah produktif di Sumatera Selatan. Dengan begitu, produksi padi yang per tahunnya mencapai 3 juta ton akan meningkat hingga 4 juta ton. Ketahanan pangan itu tidak mungkin bisa diwujudkan oleh 1-2 pihak. Dalam konteks bernegara, tidak akan mudah bila itu hanya dilakukan oleh pemerintah tunggal. Mesti ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat membersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu penting. Rangkaian gerakan Indonesia Menanam ini pun disambut baik oleh para petani. Perhatian pemerintah terhadap profesi mereka ini diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas serta kualitas sektor pertanian Indonesia. Kegiatan petani sekarang sudah diekspos oleh pemerintah, ya. Diayomi oleh pemerintah, mungkin itu selanjutnya bisa kami harapkan itu.
Ya harapan kami acara ini kalau bisa jangan cukup di sini kan. Untuk selanjutnya petani ini harus diperhatikan gimana cara meningkatkan hasil tani yang kami harapkan dengan optimal. Presiden Prabowo berharap adanya gerakan ini menjadi gerbang terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Lebih dari itu, orang nomor 1 di tanah air ini berharap Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Basilika Santa Maggiore akan menjadi tempat peristirahatan terakhir pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Dan seperti apa suasana prosesi salam perpisahan terakhir pada Paus Fransiskus? Sudah ada rekan Antonius Setia Herawan, mahasiswa Indonesia yang berada di Vatikan. Baik, selamat siang waktu Indonesia, Mas Antonius. Bisa mendengar selamat suara siang saya? waktu Indonesia, Tata. Bagaimana? Ya, selamat Sehat? siang. Baik. Puji Tuhan, sehat. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan pertama terkait dengan situasi di sana, mungkin bisa Baik, diceritakan. Saat ini sedang di mana, Mas? Kebetulan saya sedang liburan dan saya memang akan kembali ke rumah segera. Nanti dengan kereta jam 8 saya akan kembali supaya juga ikut antrian untuk memberikan penghormatan terakhir pada Paus. Saya kontak beberapa teman, antrian sangat panjang, lebih panjang daripada ketika Paus Benediktus XVI meninggal beberapa tahun yang lalu. Baik, artinya antrian-antrian panjang dari warga ataupun dari masyarakat dari luar negeri itu memang ingin menuju ke satu tujuan atau di titik tempat peristirahatan terakhir atau seperti apa? Atau ada regulasi-regulasi seperti harus melalui tahapan-tahapan seperti apa? Jadi cukup datang saja ke Basilika Santo Petrus, lalu ada namanya jalan di depan itu kan namanya Jalan Conciliazione atau Via Conciliazione. Mereka mulai memadati Via Conciliazione sejak kemarin. Bahkan beberapa teman mengirim video ya, jam 10 malam antrian masih sangat panjang. Baik, kemudian terkait untuk dengan masuk ke dalam Basilika Santo Petrus itu. Baik, kemudian prosedur Tempat apa saja beliau sih yang harus dilakukan dalam mungkin proses apa yang harus dilakukan atau prosedur-prosedur apa saja yang dilakukan untuk nanti sampai nanti akhirnya dikuburkan pada hari Sabtu mendatang? Oh, untuk prosesi pemakaman baik hari ini dan besok. Hari ini sampai jam 12 malam, besok sampai jam 7 malam, seluruh umat atau masyarakat, tidak hanya umat Katolik ya, siapapun yang ingin memberikan penghormatan terakhir, diberi kesempatan untuk masuk ke Basilika, berdoa di depan jenazah beliau. Lalu besok jam 8 malam akan diadakan misa tutup peti, sudah diumumkan secara resmi. Lalu untuk misa pemakaman sendiri akan diadakan hari Sabtu di alun-alun atau di lapangan Santo Petrus. Jam 10 pagi akan dimulai misa pemakaman hari Sabtu. Baik, lantas seperti apa terkait dengan keamanan yang ada di sana? Mengingatkan sekarang animo dari para umat yang banyak bahkan datang dari luar negeri juga ada untuk memberikan penghormatan terakhir ataupun melihat jenazah almarhum seperti itu. Seperti apa mungkin pengamanan dari lokasi sekitar? Pengamanan tentu ditambah personel ya, dan kalau kita lihat dari pintu utama Vatikan yang ada di lingkaran itu, semua pintu masuk atau semua tempat titik pemeriksaan, di situ kan ada ditempatkan banyak sekali mesin scan ya. Semua mesin scan itu dibuka. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang begitu banyak, sehingga supaya lancar semua mesin scan dibuka, baik di kiri atau di kanan kemarin. Baik, bagi para pelayat atau para umat yang ingin melihat ataupun memberikan penghormatan terakhir, apa saja yang tidak boleh dibawa dari peraturan tersebut? Apakah ada aturan-aturan tersebut? Artinya gini, kurang lebih alat scan di sana itu kan seperti kalau kita mau ke bandara ya. Jadi barang-barang logam gitu dilepas dulu, lalu sebagainya. Jadi apa saja boleh dibuka, tapi kurang lebih yang tidak diizinkan untuk masuk itu biasanya barang dari kaca, botol kaca begitu tidak boleh masuk. Lalu ya tentu saja untuk tidak membebani diri tidak perlu membawa banyak hal ya, cukup ikut antri saja dan masuk begitu. Lalu juga menghormati, artinya di sana tempat suci Basilika Santo Petrus untuk tidak terlalu banyak mengambil gambar atau menjaga keheningan. Tapi saya lihat
Dari beberapa video mereka yang ada di sekitar Basilika Santo Petrus itu mereka menjaga keheningan ya, terutama setelah hari Senin. Biasanya kan ramai di sana, cenderung lebih hening kalau kita lihat begitu di sekitar Basilika Santo Petrus. Baik, mengingat ini kan untuk prosesi dari penghormatan terakhirnya ini dilaksanakan 1 hari, apakah ada penambahan waktu mengingat saat ini animo dari masyarakat ataupun umat yang membludak? Kalau penggunaan waktu belum ada pengumuman resmi ya Mas ya. Jadi saya baru saja ngecek juga di situs resmi Vatikan. Sementara masih menggunakan waktu yang sama, artinya pembagian waktu yang sama. Hari ini sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, dan besok sampai jam 7 dilanjutkan dengan ibadat penutupan peti beliau. Baik. Untuk kemudian Sabtu nanti dibuka juga untuk umum, siapapun yang mau ikut misa pemakaman diizinkan di lapangan begitu. Dengan pembagian beberapa sektor ya, karena nanti akan hadir nanti pemimpin negara dan yang lain. Baik, begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Antonius atas informasi dan waktunya sudah bisa bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom bersama kami di Sindo News TV. Terima kasih dan salam sehat. Informasi lainnya pemirsa, terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satunya yakni Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri ISDM Ignatius Jonan. Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Utusan dari Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vatikan pada hari Kamis atau selambat-lambatnya Jumat.